Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ustadz, apakah kisah Nabi Soleh dan Nabi Lut itu juga dikenal oleh kalangan ahli kitab sebagaimana kisah Nabi yang lain seperti Nabi Nuh gitu? Masya Allah. Itu pertama. Kedua, di kitab Rahiqul Maktum itu Pak Ustadz dijelaskan bahwa kaum Samud dan kaum Ad itu termasuk golongan Arab Ba'idah, yaitu Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa terperinci gitu Pak Ustadz. Apakah mereka memang benar-benar punah atau masih ada sisa-sisanya yang beriman gitu Pak Ustadz? Masih ada atau sudah habis begitu ya? Iya. Satu lagi Pak Ustadz, orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad, mereka sering melewati tempat-tempat bangunan, sisa-sisa bangunan ya, reruntuhan bangunan peninggalan kaum Samud. Nah, seberapa jauh pengenalan mereka terhadap kisah-kisah? Seberapa jauh apa Pak? Ya, pengenalan mereka terhadap pengetahuan mereka tentang mereka. Baik. Yang pertama, ini pertanyaan Bapak menunjukkan Bapak pernah membaca kisah Nabi Soleh ya. Apakah Nabi Soleh dan Nabi Hud itu diceritakan di dalam Alkitab seperti Taurat ataukah tidak? Sebenarnya dibahas juga di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir berkata, antara kaum Samud dan kaum Ad sering Allah sebutkan bersamaan. Misal kata beliau dalam surat At-Taubah, Ibrahim, Al-Furqan, Shad, Qaf, Najm, Fajr. Allah sebutkan bersamaan. Kalau disebut kaum Ad pasti disebut kaum Samud di banyak ayat di dalam Al-Quran. Itu poinnya. Lalu dikatakan, menurut sebagian ulama, kata Ibnu Katsir, inna hataini al-ummataini la ya'rifu khabarahuma ahlul kitab. Sebagian ulama berpendapat kaum Samud dan kaum Ad, kaum Samud kaumnya Saleh, kaum Ad kaumnya Hud, itu adalah dua kaum yang cerita mereka itu tidak diketahui oleh ahli kitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab Taurat tidak ditemukan penyebutan apa? Kata Samud, dan tidak juga ditemukan penyebutan kata Ad. Maka sebagian orang berkesimpulan bahwa cerita Samud dan Ad ini tidak dikenal oleh Bani Israel atau oleh ahlul kitab. Ibnu Katsir berkata, pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Karena di surat Ibrahim ayat 8 ayat 9 Allah mengabadikan ucapan Nabi Musa kepada ahlul kitab. Apa kata Nabi Musa? Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Wahai Bani Israel, ini ucapan Nabi Musa. Allah abadikan. Bukankah telah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, qaumi Nuhin wa Adin wa Samud. Kaum Ad, kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Samud. Artinya ketika Nabi Musa mendapatkan pengingkaran dari kaumnya, Nabi Musa menyebutkan kisah Ad dan Samud tapi secara umum. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir di sini, az-zahir anna hadza min tamami kalami Musa ma'a qaumihi, walakin lamma kana hatanil ummatani minal Arab lam yatbitu khabarahuma jayyidan. Ini menunjukkan Nabi Musa pernah menceritakannya. Tetapi karena dua kaum ini Ad dan Samud dari bangsa Arab, oleh karenanya Nabi Musa tidak memberikan rincian lebih apa? Lebih luas. Apalagi kita tahu kan kaum Bani Israel itu fanatisme ke apa namanya? Kesukuan, merasa paling apa namanya? Jadi mereka merasa udah nggak perlu lagi kita dengar-dengar kisah dari apa? Yang selain bangsa kita saja sudah apa? Sudah cukup dengan kisah-kisah. Artinya seolah-olah seperti itu pemahamannya, bahwa mereka tahu Samud, mereka tahu Ad, tetapi karena keduanya dari bangsa Arab, ini tidak menjadi perhatian yang besar bagi mereka. Itu kemungkinannya. Kalau menurut siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya tidak mungkin, wallahu alam bishawab, Ibnu Katsir juga cenderung membenarkan dalam kitab Taurat tidak disebutkan, tapi Nabi Musa apa? Pernah menceritakan kisahnya berdasarkan
Al-Quran. Yang kedua tadi Pak, saya lupa tadi tentang seberapa jauh pengetahuan orang-orang pengetahuan mereka terbatas pada apa yang diceritakan oleh Nabi. Oleh karenanya ketika mereka melewati perkampungan kaum Tsamud, mereka main masuk-masuk aja. Akhirnya ditegur sama Nabi, kalian sudah pada masuk ke sana. Bahkan mereka menimba air dari sumurnya kaum Tsamud, bikin adonan roti, masak daging, karena kan memang tempatnya gersang Pak. Lalu ada gunung-gunung yang diukir, itu buat ngadem enak, buat berteduh enak. Akhirnya Nabi ketika perjalanan dari Madinah ke Tabuk lewat kampung itu, sahabat sudah tentunya mereka tahu bahwa itu kaumnya apa? Kaum Tsamud, tapi pengetahuan mereka tidak rinci. Mereka mendapatkan pengetahuan yang terperinci setelah dijelaskan oleh Nabi. Ini adalah negeri yang dibinasakan oleh Allah. Jangan kalian memasuki rumah mereka kecuali dalam kondisi kalian apa? Menangis. Aku khawatir kalian akan, ini ucapan Nabi, aku khawatir kalian akan ditimpa musibah seperti musibah yang pernah menimpa mereka. Ketika Nabi melihat sudah ada adonan roti yang dibuat, sudah ada daging yang dimasak, Nabi bilang tumpahkan tumpahkan itu semua. Karena itu diambil dari tempat yang telah dilaknat, kecuali sumur yang memang sejak awal digunakan untuk minumnya untanya Nabi Soleh. Itu sampai sekarang ada, dan ketika Nabi lewat itu, Nabi mengizinkan untuk mengambil airnya. Jelas Pak? Tadi ada yang satu lagi, atau sudah lupa Bapak juga? Itu mengenai golongan Arab Ba'idah itu yang disebut di kitab Rahikul Maktum. Apakah itu maksudnya tidak bisa diperinci sejarahnya karena setelah habis semua, atau masih hidup tapi emang kayak Nabi Soleh kan otomatis beliau tidak dibinasakan. Nabi Soleh dan pengikutnya banyak. Artinya kayak kaum Tsamud misalnya ya, kaum Tsamud dalam arti perkampungan itu ya sudah nggak ada, artinya sudah dibinasakan. Tapi kaum Nabi Soleh kan bagian dari mereka, betul tidak? Nabi Soleh bagian dari kaum Tsamud atau bukan? Iya. Wa ila Tsamuda akhahum Solihan. Telah kami utus kepada kaum Tsamud siapa? Soleh. Soleh berarti bagian dari Tsamud bukan? Kalau Tsamud kita katakan dia masuk Arab Aribah, ya, yang sudah binasa. Tapi kan Nabi Soleh masih hidup. Artinya Nabi Soleh dan umatnya beranak keturunan, beregenerasi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang berpendapat sebagian bahwa perkampungan mereka itu sebenarnya ada lagi yang berpendapat di Riyadh. Namanya Ashabul Hijr. Ashabul Hijr itu kadzabat Ashabul Hijril Mursalin, Allah bilang. Ashabul Hijr, nah Hijr itu adalah daerah yang ada di mana? Di Riyadh, yang sekarang jadi ibu kota Arab Saudi. Ada macam-macam lah pendapat para ulama terkait di mana sebenarnya perkampungan kaum Tsamud. Ada yang bilang di Madain Soleh, ada macam-macam pendapat. Artinya kalau kita ambil satu contoh saja kaum Tsamud, maka kaum Tsamud itu banyak yang binasa, tapi apakah mereka musnah? Tidak. Soleh dan pengikutnya selamat alaihi salam, dan beliau beranak keturunan, ya, beranak keturunan. Tapi ada kaum-kaum yang memang benar-benar dibinasakan, seperti kaum walaupun mereka bukan Arab ya. Nabi Nuh itu kan benar-benar dihabiskan semua, tidak tersisa kecuali yang di atas di atas kapal. Allah alam bisawab. Artinya